pagi hari yang indah ini, Tuhan anugerahkan kita semua kehidupan sehat dan kuat, bahkan berkat-berkatnya. Kita bersyukur dan patut bersyukur kepada Tuhan Yesus, Dia yang telah memberikan semuanya bagi kita sampai hari ini, dan kita terus menikmati kebaikannya. Saya percaya kita datang ke tempat ini dengan penuh sukacita. Kita datang ke tempat ini untuk beribadah kepada Tuhan. Apa yang bisa kita berikan buat Tuhan, saudaraku? Ya, firman Tuhan berkata persembahan yang terbaik. Tuhan tidak minta uang kita, Tuhan tidak minta harta kita. Yang terbaik apa adalah hidup kita. Persembahkan buat Tuhan. Amin. Dengan kita mempersembahkan hidup kita buat Tuhan, saya percaya kita dapat memberikan yang terbaik bagi nama Tuhan. Amin. Kita arahkan hati kita kepada Tuhan, tinggalkan semua beban dan persoalan kita, lalu kita menghadap Tuhan dengan ucapan syukur dan terima kasih. Saya mengajak kita semua bangkit berdiri dan kita akan masuk dalam doa. Kami mengucap syukur ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, karena anugerah-Mu dan kasih-Mu kami semua ada sampai hari ini. Terima kasih ya Tuhan, karena kami tahu kami ada bukan karena kekuatan kami, tetapi semua karena kasih karunia-Mu Tuhan. Kami datang ke tempat ini, bahwa hidup kami persembahkan di atas mezbah-Mu Tuhan. Biarlah menjadi persembahan hidup yang kudus dan yang berkenan kepada Tuhan. Kami percaya Engkau yang menguduskan kami, Engkau menebus kami dengan darah-Mu, Engkau juga yang melayakan kami, supaya setiap apa yang kami persembahkan hari ini, lewat hidup kami, ucapan syukur kami, puji-pujian yang kami naikkan kepada-Mu Tuhan, kami percaya di dalam nama Yesus semuanya boleh berkenan kepada Bapa di surga. Kami pulang dari tempat ini membawa sukacita yang besar, membawa damai yang besar dari Tuhan, sebab kami tahu Tuhan Yesus melawat kami semua. Terima kasih Bapa, kami serahkan ibadah kami ini dari awal sampai selesainya. Biarlah jadi seturut dengan kehendak Bapa di surga. Roh Kudus ada di tempat ini, menguasai hati dan pikiran kami ya Tuhan. Ambil alih seluruh pelayanan ini Tuhan. Hamba-hamba-Mu diurapi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Alat-alat musik yang kami pergunakan dikuduskan semua dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa, semuanya hanya bagi nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami habiskan ibadah raya kami di pagi hari ini. Semua yang percaya dan berkati sama-sama katakan amin.
Tuhan, saudara dikasihi oleh Tuhan Yesus. Oleh kuasa darah Yesus kita semua bebas. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Kita akan mendengarkan kesaksian pujian dari kaum pria. Tuhan, sekali lagi saya mengajak kita untuk bangkit berdiri, persiapkan seluruh hati kita.
kasih Roh Kudus. Jamaah tanpa pengurapan kuasa-Mu kami tidak bisa menyembah. Tanpa pengurapan-Mu hamba tidak bisa berdiri di tempat ini. Bebaskan hati dan roh kami, Bapa. Roh Kudus Engkau berdaulat penuh atas hidup kami. Roh Kudus datanglah di dalam hati kami. Penuhi hati kami dan urapan-Mu yang baru. Penuhi hati kami dengan anggur-Mu yang baru. Penuhi kami semua dengan hadirat-Mu yang indah. Kami rindu tenggelam lebih lagi Tuhan dalam hadirat. Biarlah Engkau ditinggikan, diagungkan Tuhan. Dari tempat inilah Engkau dimuliakan. Karena firman Tuhan berkata, apabila aku ditinggikan, aku akan membawa banyak orang datang kepada. Biarlah di tempat inilah Engkau diagungkan, disanjung tinggi. Biarlah di tempat inilah Engkau dieluk-elukan sebagai Raja di atas segala raja. Haleluya Yesus, hadirat-Mu ada di sini. Kemuliaan-Mu turun, hadirat-Mu memenuhi kami. Haleluya, haleluya Yesus, terima kasih Roh Kudus atas jamaah-Mu. Haleluya. Karena Engkau sementara mencari penyembah-penyembah yang benar, yang menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Biar Tuhan Engkau temukan kami. Biar itu kami yang Engkau dapatkan. Biar itu kami yang Engkau temui sebagai penyembah-Mu yang benar, yang menyembah Engkau dalam roh dan kebenaran. Karena Allah itu roh, barang siapa menyembah Dia harus menyembah dalam roh dan kebenaran. Taklukkan segala kesombongan dan keangkuhan di dalam nama Yesus. Mari Roh Kudus ambil alih hati dan pikiran kami. Roh Kudus berdaulat atas hidup kami. Roh Kudus ambil alih kebenaran firman Tuhan. Ambil alih hidup hamba-Mu Tuhan. Hamba tidak layak untuk Engkau Tuhan. Tapi pagi ini kalau hamba berdiri di depan umat-Mu, bukan berarti hamba lebih dari mereka Tuhan. Tetapi saya izin Tuhan, hamba akan menyampaikan apa yang menjadi isi hati-Mu bagi umat-Mu. Biarlah Tuhan tolong kami, jadikan kami murid yang duduk dengan tenang untuk mendengarkan isi hati-Mu. Kami percaya iblis tidak mengganggu konsentrasi kami. Di dalam nama Yesus, iblis yang Kau dengar, Engkau tidak punya tempat di hati kami. Dalam nama Yesus, kami taklukkan dan hancurkan kekuatan-Mu. Kami usir Engkau, tolak Engkau di dalam nama Yesus. Kau tidak punya tempat di tempat ini. Sekali lagi kamu Roh Kudus berdaulat penuh atas hidup kami. Ambil alih pelayanan firman, ambil alih semua. Taklukkan kemanusiaan hamba-Mu. Hamba berserah sepenuhnya kepada pimpinan kuasa Roh Kudus. Bicaralah bagi kami Bapa. Bicaralah bagi kami Bapa. Ini hidup kami Bapa. Berfirmanlah. Kami sudah siap Bapa. Silakan Engkau berbicara. Di dalam nama Yesus firman Allah yang hidup, kami berdoa dan kami sambut firman Tuhan. Haleluya, sama-sama kita katakan amin. Apa yang kamu bisa berikan kepada Tuhan atas napas yang Tuhan berikan? Kalau kita bangun pagi, kita masih bernapas, itu anugerah Tuhan yang besar. Coba pada saat kita bangun pagi, lalu napas ini sudah diambil, kita mau memuji Tuhan bagaimana? Tuhan berikan kita kesempatan 6 hari untuk pribadi kita. 1 hari saja buat Tuhan. Datang saja sudah terlambat, sudah ambil firman baru datang. Tidak usah datang.
Haleluya. Dia butuh itu. Makanya datang untuk memuji menyembah Tuhan. Usahakan supaya tidak terlambat. Karena pada saat pujian dan penyembahan kita naik, hadirat Tuhan turun, Tuhan bicara. Tuhan bicara lewat hadirat Tuhan. Makanya ada karunia. Ada 9 karunia yang adalah kekayaan bagi gereja Tuhan. Pada saat hadirat Tuhan naik, hadirat Tuhan turun lewat apa? Pujian penyembahan kita. Makanya kalau nyanyi sungguh-sungguh. Haleluya. Bapak gimana saya mau tanya dulu. Saya dikasih waktu berapa lama? Tergantung Roh Kudus. Haleluya. Saya tanya dulu. Karena ada banyak kesaksian, mungkin nanti membangun iman saudara dan saya. Amin. Ya. Jadi kami di sana tidak terbatas juga waktu. Ada banyak gereja-gereja yang sudah atur memang ibadah sekian jam, puji-pujian 1 jam, firman Tuhan 1 jam. Firman Tuhan katakan lebih baik 1 hari di pelataran Tuhan daripada 1000 hari di tempat lain. Kalau 1 hari kita ada di pelataran Tuhan, langit ini terbuka, Yesus datang dalam kemuliaannya, saudara bersyukur karena saudara dijemput bersama-sama dengan Dia. Haleluya. Kita punya banyak waktu pribadi. Untuk itu kalau ibadahlah sungguh-sungguh. Amin. Waktu Tuhan berikanlah sungguh-sungguh yang terbaik untuk Dia. Satu bagian firman Tuhan yang saya mau bagikan di dalam Yohanes pasal 15 ayat 16 yang Tuhan taruh. Yohanes 15 ayat 16. Sudah baca Alkitab? Ada yang baca firman Tuhan Alkitab? Tidak apa-apa ya. Sudah canggih jadi tidak apa-apa. Bagaimana Alkitab ada di situ? Sudah canggih tidak apa-apa, saudara baca firman Tuhan di situ. Kami dibiak. Kami tegas. Tidak ada yang baca handphone, Alkitab di handphone hari Minggu. Kenapa? Karena nanti pada saatnya generasi kita ke bawah sudah tidak tahu bahwa kitab suci orang Kristen itu apa. Saya minta maaf, tetapi ada Alkitab masing-masing di rumah. Betapa saya mencintai firman, betapa saya mencintai Alkitab. Firman Tuhan hari ini saya mau bicara Yohanes pasal yang ke-15 ayat yang 16. Satu ayat saja saya mau bagikan hari ini Tuhan. Yohanes 15 ayat 16. Saya percaya kita semua sudah hafal ya. Sudah hafal? Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Haleluya. Kita ada di sini karena Tuhan pilih kita. Saya ada di tengah-tengah jemaat Tuhan di sini karena Tuhan bawa saya. Saya mengenal Tuhan, kita semua mengenal Tuhan karena Tuhan pilih. Semua itu ada di dalam pilihan Tuhan, panggilan dan pilihan Tuhan. Tetapi Tuhan tidak pilih dan tetapkan kita bukan untuk jadi orang biasa. Saya lihat di sini nih, mungkin tema kali ini tahun ini ya, hidup yang berdampak. Ya. Tetapi ada tujuan Tuhan pilih kita. Ada tujuan, firman Allah katakan bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Kalau saudara melayani karena pilihan Tuhan. Kalau kita ada di sini sampai saat ini karena Tuhan masih mempertahankan nafas kita ada. Karena ada tujuan Tuhan dalam hidup kita. Kalau saudara bekerja di kantor, ada
Semuanya ada di dalam rencana Tuhan. Firman Tuhan katakan, bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Di situ. Kenapa? Dan aku telah menetapkan kamu supaya apa? Pergi. Tuhan tetapkan kita untuk pergi. Yang kedua adalah menghasilkan buah. Gereja di samping sana akan penuh kalau kita pergi. Haleluya. Saya mau bahas saja 3 hal tentang buah. Tuhan ingin supaya kita berbuah. Kita menghasilkan buah. Kita membawa jiwa. Kita berdampak. Kita tidak datang sendiri, tetapi suami kita bawa, anak-anak kita bawa, orang lain kita bawa. Karena pada saat Yesus naik ke surga, Dia katakan, pergilah kamu, segala kuasa sudah diberikan di surga dan di bumi. Untuk itu pergilah kamu, jadikanlah segala bangsa itu murid. Pada saat Yesus naik ke surga, Dia berikan amanat agung. Karena visinya bagi dunia ini adalah keselamatan seluruh dunia. Misinya belum selesai. Makanya Dia katakan kepada murid-murid, kamu tunggu di Yerusalem. Karena untuk pergi memberitakan Injil harus terima kuasa dulu. Makanya Dia katakan pada saat Dia naik ke surga, kamu tunggu di Yerusalem. Pada saat murid-murid dengar perintah daripada Bapa dan telah pulang di rumah, amin. Mereka tunggu di Yerusalem 10 hari penantian sampai terima janji Bapa. Karena Tuhan tahu bahwa aku telah menetapkan kamu untuk pergi, tetapi bagaimana caranya supaya firman Allah bisa diberitakan? Karena murid-murid ini dong cuma nelayan. Halo? Mereka bukan orang sekolah. Bagaimana caranya supaya misinya bisa terlaksana? Bagaimana caranya memberitakan Injil? Makanya dong ikuti perintah daripada Bapa. Mereka tunggu di Ayun Yerusalem. Pada saat hari yang ke-10, Roh Kudus turun. Dan Kisah Rasul 1 ayat 8 berkata, kamu akan terima kuasa kalau Roh Kudus turun atas kamu. Amanat agung bisa terjadi, bisa terlaksana kalau kita terima kuasa. Kita bisa berkata-kata untuk firman Tuhan kepada orang lain kalau kita sudah dipenuhi dan kuasa Roh Kudus. Makanya kalau saya mencerita terlalu banyak hal. Tahun 2010 baru pelayanan saya dipulihkan oleh Tuhan. Saya melayani tahun 87. Ada yang belum lahir ya. Saya tidak tahu pekerjaan Roh Kudus itu seperti apa. Sekarang saya sekolah teologi, ya sudah saya bikin homiletik hal ini beberapa waktu. Kalau saya bicara ini kampungnya gembala ini dokter, dia orang pintar. Ya sudah sekolah teologi yang bisa bikin homiletik, bisa bikin khotbah untuk khotbah. Tapi sudah dicatatkan saja, kami catatan kami khotbah. Bapak Ibu bayangkan saya sudah jadi gembala. Pelayanan saya terakhir di Kota Solo tahun 94. Saya tidak tahu pekerjaan Roh Kudus itu seperti apa. Oh, firman Tuhan kaki kepala tidak bisa. Sampai dengan tahun 2004, Bapak Ibu bayangkan dari tahun 87 jadi gembala sidang sampai 2004, berapa puluh tahun? Baru merasa dipenuhi dengan Roh Kudus. Pada saat saya menikah dengan suami saya, gereja mereka mengandalkan Roh Kudus luar biasa. Pada saat saya menikah, suami saya katakan, Mama melayani kah? Saya rasa tidak sanggup Tuhan. Saya bilang saya tidak mampu melayani Tuhan. Padahal saya seorang gembala. Tuhan, saya tidak sanggup melayani. Dan disitulah dia tuntun saya.
puasa setiap minggu 3 hari. Setiap minggu 3 hari puasa sampai tahun 2004. Roh Kudus menjamah saya. Itu pun belum, Tuhan, saya belum mengerti banyak hal. Dan sampai tahun 2010, dari 2004, 6 tahun kemudian lagi, baru saya melihat bagaimana kuasa Tuhan menyertai pelayanan saya. Saya katakan, Tuhan, kenapa tidak dari dulu? Tuhan, kenapa? Oh Tuhan, tidak dari waktu saya puncak. Saya masih semangat, saya masih punya kekuatan itu. Kenapa Tuhan? Sudah tua. Haleluya. Itu masih semangat ya. Haleluya. Firman Tuhan berkata, kamu pergi dan menghasilkan buah. 3 buah yang saya menjelaskan pagi ini saja, tidak banyak. Yang pertama adalah buah pertobatan dulu. Yesus perintahkan kita pergi dan menghasilkan buah. Yang pertama yang kita hasilkan adalah buah pertobatan dulu. Amin. Coba buka di dalam Lukas 13. Lukas pada pasal yang ke-13. Ayat 8 sampai ayat yang ke Lukas 13. Saya minta satu orang pemuda tolong baca. Ayat 6 sampai ayat yang ke-8. Ayat 9. Lukas 13 ayat yang ke-6. Lalu Yesus mengatakan perumpamaan ini, seorang mempunyai pohon ara yang tumbuh di kebun anggurnya, dan ia datang untuk mencari buah pada pohon itu, tetapi ia tidak menemukannya. Lalu ia berkata kepada pengurus kebun anggur itu, sudah 3 tahun aku datang mencari buah pada pohon ara ini, dan aku tidak menemukannya. Tebanglah pohon ini. Untuk apa ia hidup di tanah ini dengan percuma? Jawab orang itu, Tuan, biarkanlah dia tumbuh tahun ini lagi. Aku akan mencampur tanah sekelilingnya dan memberi pupuk kepadanya. Mungkin tahun depan ia berbuah. Jika tidak, tebanglah dia. Ya. Satu orang baca lagi di dalam Matius pada pasal yang ke-3 ayat 11 dan 12. Ya. Matius 3 ayat 11 12. Aku membaptis kamu dengan air sebagai tanda pertobatan, tetapi ia yang datang kemudian dariku lebih berkuasa daripadaku, dan aku tidak layak melepaskan kasutnya. Ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus dan dengan air. Iya. Ayat 12. Alat Alat penampi sudah di tangannya, ia akan membersihkan tempat penirikannya dan mengumpulkan gandumnya ke dalam lumbung, tetapi debu dan minyak akan dibakarnya dalam api yang tidak kepadanya. Haleluya. Ayat 11 bilang begini, aku membaptis kamu dengan air sebagai tanda pertobatan, tetapi ia yang datang kemudian daripadaku lebih berkuasa daripadaku, dan aku tidak layak melepaskan kasutnya. Ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus dan dengan api. Buah yang pertama yang Tuhan tuntut adalah buah pertobatan. Makanya baptisan air adalah tanda pertobatan. Baptisan Roh adalah tanda kita diberi kuasa oleh Tuhan. Ada yang belum baptis air? Ada? Firman Tuhan Yohanes katakan, berilah dirimu dibaptis. Makanya pada saat dia membaptis di Sungai Yordan, dia katakan, hai kamu, oh Tuhan, keturunan ular pedut, jangan lari daripada murka Allah. Berilah dirimu dibaptis supaya kamu diampuni pengampunan pertobatan.
juru selamat. Pada saat Tuhan Yesus dibaptis, langit terbuka dan turunlah dari langit merpati dan hinggap di bawahnya Tuhan, dan suara itu berkata begini, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Baptisan air adalah tanda, ini adalah rentetan pertobatan. Jadi kalau saudara tidak mengambil bagian di dalam persembahan, di dalam Roma pasal 6 kita baca di situ. Arti baptisan adalah pada saat kita ditenggelamkan di dalam air, berarti kita dikuburkan segala salah dan dosa kita dikuburkan di situ. Dan pada saat kita bangun dari dalam air, kita disucikan dan kita diberi kita bangun bersama dengan Tuhan. Jadi yang buah yang Tuhan inginkan adalah buah pertobatan dulu. Barang siapa mengaku dengan hati dan mulut, dia percaya kepada Tuhan, maka dia akan diselamatkan. Harus ada pengakuan dulu dari dalam hati, bahwa Tuhan, aku mau percaya kepadamu. Makanya itu Yohanes katakan bahwa berilah dirimu dibaptis supaya kamu akan diampuni. Baptisan air adalah tanda pertobatan. Kalau saudara tidak bertobat dan dibaptis, makanya Yohanes berbaptis Nikodemus di dalam Yohanes pada pasal ketiga. Dia adalah seorang pengajar bangsa Israel. Dia datang kepada Tuhan Yesus pada waktu malam dan dia katakan, Guru, apa yang saya buat supaya saya diselamatkan? Secara manusia kan lucu ya. Seorang pemimpin besar, dia datang bertanya kepada Tuhan, Tuhan, apa yang saya harus buat supaya saya diselamatkan? Yesus katakan, kau harus lahir dari air dan roh. Jadi firman Tuhan, buah yang pertama adalah buah pertobatan. Makanya firman Tuhan katakan bahwa hidupmu adalah surat yang terbuka. Orang akan melihat pribadimu Yesus di dalam kehidupanmu. Harus ini dulu. Bertobat dulu sungguh-sungguh. Bertobat artinya bukan sekedar menyesal saya sudah melakukan dosa, tetapi bertobat adalah meninggalkan hidup yang lama. Makanya Rasul Paulus katakan, aku melupakan yang sudah ada di belakang dan aku arahkan diri kepada ada yang di depan. Tinggalkan kehidupan yang lama supaya Yesus, orang lihat Yesus di dalam hidupmu. Kalau kita masih tetap hidup di dalam kehidupan yang lama, saya percaya di sini tidak, tetapi di pihak. Haleluya. Masih mengandalkan hal-hal ini. Tetapi itu sudah. Keselamatan bukan warisan, tetapi keselamatan itu pilihan. Dua orang di tempat duduk tidur, satu diangkat dan satu tinggal, karena suami istri tidak baku ganda masuk surga. Yang pertama yang nyata di dalam hidup kita adalah pertobatan. Bapak ini dulu, saya sudah bertobat. Bertobat artinya lahir baru, tinggalkan yang tidak baik dan hidup sesuai dengan rencana Tuhan. Yang kedua, buah yang kedua, buah yang kedua, buah yang kedua adalah buah roh. Galatia 5 ayat 19 sampai 21. Saudara bacakan. Cuma 3 buah ya saya akan jelaskan, ada banyak buah, tetapi 3 buah sesuai karena waktu. Yang kedua yang Tuhan tuntut adalah kita menghasilkan buah roh. Baca dengan suara yang besar. Galatia 5 19 20 21 20 19 20. Terus kemabukkan, pesta pora dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu, seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Tetapi buah roh ialah kasih. Sudah cukup dulu di situ. Ini termasuk dengan
Perbuatan daging ya, buah roh yang pertama adalah perbuatan daging. Dan kita lihat di sini bahwa semuanya dijelaskan oleh firman Tuhan bahwa penyembahan berhala perbuatan daging telah nyata, yaitu 1. Percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu, seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Titik. Ini keras. Firman Tuhan ini Rasul Paulus tulis ini keras. Ada perbedaan, ada 2 saja kehidupan. Hidup dalam daging dan hidup di dalam roh. Dan firman Tuhan katakan, makanya firman Tuhan tuntut supaya buah pertobatan itu nyata di dalam hidup kita. Kita semua sementara berjuang untuk masuk surga. Sering marah. Siapa yang tidak marah? Semua pasti marah. Karena apa? Kita adalah manusia. Tetapi kita harus berusaha untuk meninggalkan ini. Hai Tuhan, saya kenapa marah-marah terus ya? Tuhan, kenapa saya emosi terus ya? Firman Tuhan katakan, perbuatan daging. Bapak Ibu, saya terus bacakan firman Tuhan ini dan saya koreksi saya punya hidup. Tuhan, saya masih di sini. Tuhan, saya masih di sini. Tuhan, saya masih marah. Saya masih simpan kepahitan. Saya masih ini, saya masih itu. Terus itu untuk diri saya sendiri. Karena Rasul Paulus katakan, kalau kamu masih melakukan hal-hal dari daging, maka kamu tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Saya duduk, saya renungkan Tuhan, karena 1 Petrus 4 ayat 18 berkata, orang benar hampir-hampir tidak diselamatkan, apalagi dengan orang berdosa. Keselamatan bukan sekadar berbalik dalam pertama. Makanya Rasul Paulus katakan, kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar, karena dia tahu bahwa ini tidak mudah. Kalau kita masih ada di dalam perbuatan daging, amarah, kebencian, perseteruan dan segala macam, berusaha supaya itu bisa ditinggalkan. Amin. Berat ya? Berat juga, saya juga berat. Firman Tuhan untuk kita semua. Bukan saya sudah sempurna, saya sampaikan firman Tuhan, tetapi ini koreksi bagi kita. Kenapa? Tuhan ingin kita semua masuk surga. Makanya Yohanes 1 Wahyu 4 ayat 19 katakan begini, orang yang kukasihiku tegur dan kunasihati, relakan dari dirimu supaya bertobat. Firman Tuhan katakan, kalau kita masih memandangkan bukan kata saya hal-hal yang dari daging, karena perbuatan daging ternyata kalau kita melakukan apa yang dari daging, maka hasilnya daging. Kalau di dalam pemandangan hati kita menyimpan hal-hal yang dari daging, maka yang keluar adalah buahnya. Ya. Tuh. Kalau kita masih simpan dengan marah, ya pasti hari-hari kita marah. Haleluya. Tetapi ini pekerjaan iblis. Iblis sementara bekerja keras untuk kerajaan yang penuh. Dia malah sebarkan sini sana. Dia malah buat supaya orang ini harus bakalan dengan ini. Dia harus begini, intimidasi pikiran kita. Jangan kamu ke gereja karena begini. Itu pekerjaan iblis. Tetapi kuasa yang ada di dalam kita lebih besar. Perbuatan daging memang berlawanan dengan perbuatan roh. Keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh. Memang betul. Tidak bisa kita jalani dua-dua. Harus lepaskan satu. Ya. Karena perbuatan daging, kita
dari daging. Dan hidup kita terima akibatnya. Perbuatan roh. Ayat yang berikut selanjutnya 21. Ayat kedua. Iya. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, Amin. damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Amin, saudara. Amin. Buah roh itu kasih. Saudara penuh dengan kasih. Lihat orang lain di sana, hatimu tergerak karena kau mengasihi dia. Kesabaran. Orang sudah marah, kau belum marah. Itu karena ada buah roh sabar. Kalau orang Jawa, orang Ijak, dia punya kaki, dia bilang kata maaf ya mas, kaki mas di atas kaki saya. Tapi kalau orang Papua, Pak, pemata kah? Oh, pemata di mana? Kau terlesap kaki kah? Buah roh adalah kasih, sukacita, ada uang kan tidak ada uang, haleluya. Amin. Ada uang kan tidak ada uang, sukacita saja karena ada Roh Kudus. Kemurahan, apalagi di situ. Penguasaan diri, ini yang sulit. Betul ya ibu-ibu? Sepakat ya? Berat sekali ya kuasai diri. Dan juga bicara kita semua manusia. Tapi belajar bagaimana menguasai diri. Kalau suami sudah marah, jangan kau lagi tambah api. Tetapi berusaha untuk kuasai diri. Bahwa orang lain sudah marah, saya belum marah. Amin saudara. Kadang kita banyak masalah. Suamilah, istrilah, anak-anaklah, bikin emosi lah. Itu tidak kuasai diri. Kita tidak mampu untuk melepaskan diri dari keinginan-keinginan daging ini. Tetapi Roh Kudus mampu melakukan itu di dalam kita. Selama Roh Kudus belum mendiami hidup kita, daging ini kuat. Siapa yang terus suka makan daging? Haleluya, berdua tiap hari kita makan. Daging ini dia punya keinginan yang hebat. Sampai asam urat juga hantam daging. Keinginan daging, hawa nafsu, segala macam. Kita masing-masing lihat itu ada di mana. Bukan saya katakan ya. Firman Tuhan yang bilang ya, saya ada di mana. Emosi kah, marah kah, apalagi pesta pora kah, kemabukan kah. Sini tidak ada. Di biak itu dahsyat. Tapi sungguh lihat Bapak Ibu luar biasa. Jadi firman Tuhan datang bagi kita. Jangan sampai, coba baca terus ya. Baca terus dulu. Baca terus. Ayat 23, 22, 23, 24 dan 25. Kelemah lembutan, penguasaan diri. Tetapi buah roh ialah kasih, Sukacita. Baca terus sampai 25. barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Jikalau kita hidup oleh roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh. Ya. Dan janganlah kita tidak hormat. Ya. Kalau hidup kita dipimpin oleh roh, maka kita akan dipimpin oleh hasilnya adalah buah roh. Kalau hidup kita dipimpin oleh daging, ya hasilnya daging lah. Makanya pada saat orang meninggal, saya biasa sampaikan firman Tuhan begini. Perbuatan mereka mengiringi perjalanan hidup mereka. Karena ada banyak hamba Tuhan bilang begini di khotbah orang-orang meninggal. Mungkin karena malu hati kan keluarga, biar orang itu meninggal mati di dalam kehidupan yang tidak baik. Hidup misalnya saja minum mabuk, lalu tabrakan mati. Nanti hamba Tuhan melayani. Oh, kita mengucap syukur karena Tuhan sudah menyediakan tempat bagi dia di dalam kerajaan surga. Saya bilang tunggu dulu. Hati-hati loh,
mempertanggungjawabkan firman Tuhan yang kita sampaikan. Perbuatan daging akan mengiring kita kepada kebinasaan yang kekal. Perbuatan roh kita akan mengiringi kita kepada keselamatan yang kekal. Perbuatan kita akan mengiringi perjalanan hidup kita kalau kita dipanggil oleh Tuhan. Karena ada 2 tempat yang kekal, neraka dan surga. Iblis sementara berjuang untuk kerajaan yang penuh, dan dia bekerja 2 kali lipat. Dan kita berjuang supaya surga juga penuh. Nah, kalau kamu belum bertobat, lalu mati di dalam dosa, jangan bilang kerajaan Allah sudah siap untuk kamu. Karena 1 Petrus 4 ayat 18, orang yang benar, Bapak Ibu, di situ dikatakan, coba lihat, saya tidak itu firman Tuhan. Orang yang benar saja hampir tidak diselamatkan. Yang sudah benar loh. Haleluya. Kan seharusnya sudah benar, yang sudah selamat. Firman Tuhan katakan hampir tidak diselamatkan. Apalagi orang fasik. Jadi kalau kau melakukan hal-hal yang dari daging, perbuatan daging itu akan mengiringi kau ke tempat yang ada. Makanya kalau hamba ada yang meninggal, dia hidup di dalam dosa, apalagi belum baptis. Tuhan belum kenal dia. Ya. Lalu kita katakan bahwa, oh puji Tuhan, dipenuhi lagi di medsos. Sampai ketemu ya di Yerusalem baru. Keselamatan kok kira gampang kan? Kalau keselamatan semudah itu, nggak usah masuk ibadah. Kenapa Rasul Paulus katakan, kerjakanlah keselamatanmu dengan takut dan buta. Perbuatanmu yang mengiringi perjalananmu. Kalau perbuatanmu baik, tidak mungkin kau masuk neraka. Kalau perbuatanmu jahat, tidak mungkin kau masuk surga. Karena ada 2 tempat. Masing-masing kerjakan keselamatan. Makanya perbuatan daging, atas semuanya itu Rasul Paulus katakan, kamu tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Itu kata firman Tuhan. Jadi yang masih marah-marah, yang masih simpan dendam, yang masih iri hati, mari berusaha tinggalkan. Karena jangan sampai malam ini Tuhan datang ambil kita, nyawa kita dibawa oleh Tuhan, napas kita diambil oleh Tuhan. Bagaimana? Karena kita tidak tahu 1 menit di depan kita itu rahasia. Tidak ada 1 orang pun tahu. Orang masih bisa berdiri juga bisa mati, orang tidur juga bisa mati, orang duduk pun bisa mati. Untuk itu harus ada pemulihan. Hidup yang berdampak adalah hidup yang harus dipulihkan oleh Tuhan. Hidup oleh Roh, supaya Roh Kudus kendalikan hidupmu. Roh Kudus kendalikan. Yang marah-marah iblis, katakan untuk iblis melawan, dalam nama Yesus, iblis kau tidak mengganggu saya lagi. Saya bukan milikmu, saya adalah anak Tuhan yang harus lemah lembut. Kalau saja Roh Kudus, buah-buah roh ini ada di dalam hidup kita, orang suka masuk gereja karena ada senyum, kau ingin masuk di gereja masih. Orangnya ramah-ramah, penuh dengan sukacita. Tapi kalau orang baru datang lihat muka keras, ntar mobil lagi kaji tuh. Ada buah roh, ada sukacita, ada puji Tuhan, bro, shalom. Haleluya. Orang tidak tahu bahwa kita punya masalah, ada, tapi hati ini penuh dengan sukacita, hati ini penuh dengan damai sejahtera. Haleluya. Jadi kalau kita kerjakan yang punya daging, ya itu hasil yang kita terima. Kalau itu yang dikerjakan oleh iblis terus, iblis teror terus, itu yang dikerjakan tiap hari, terus akhir hidupnya kemana? Untuk itu selama masih Tuhan berikan kita kesempatan, mari kita benahi diri. Tuhan ingin baca ini tiap hari kalau bisa. Tuhan, saya masih di ini, Tuhan tolong saya tidak mampu, tapi Roh Kudus mampu. Supaya saya masuk neraka kah? Haleluya.
Nanti meninggal baru Bapak Gembala bilang kata, oh tempatmu sudah ada di dalam kerajaan surga. Tidak ada buah-buah pertobatan di dalam ini. Keselamatan bukan mudah. Saya bicara, saya juga berjuang. Saya juga berjuang. Waktu kami puasa 10 hari. 10 hari. Dan 3 hari full time di gereja. Full. Tidak pulang lagi. 3 hari 3 malam ada di situ. Penglihatan pertama di malam pertama. Tuhan perlihatan itu minyak. Minyak ini sudah naik tinggi. Tetapi di dalam minyak itu ada bintik hitam. Dan penglihatan yang kedua malam pertama. Ada gandum dan lalang yang tumbuh bersama-sama di gereja. Dan itu betul. Itu betul. Dan Tuhan tunjukkan itu dalam puasa. Dan kami mulai benahi diri Tuhan. Saya sendiri katakan Tuhan, mungkin saya itu sudah. Tuhan ampuni saya. Minyak bicara tentang pengurapan. Mungkin pengurapan kita tinggi, luar biasa. Tapi masih ada bintik-bintik hitam di dalam minyak itu. Dan suara itu katakan, ganti dengan minyak yang baru. Lalu yang kedua adalah lalang dan gandum. Ini sekarang sama-sama tumbuh. Dan firman Tuhan katakan nanti akhir zaman dulu baru dicabut. Tidak bisa cabut sekarang. Karena nanti kalau cabut lalang, nanti gandumnya juga terbawa. Nanti biarkan di situ sudah pada masa akhir zaman. Kalau nanti lalang dicabut, dibakar di sana, lalu gandum itu. Nah ini sementara terjadi. Lalang dan gandum ini sementara naik. Dan Bapak Ibu lihat orang-orang yang ada di luar sana, dong punya lebih tinggi dari kita kah? Lalang ini dia naik tinggi kah? Gandum ini orang muslim sekarang tinggi ke atas. Agama lain dong naik tinggi ke atas. Kita makin hari makin dihidupi. Ini yang Tuhan tunjukkan dalam puasa, bukan karena doa sembahyang. Dan Tuhan pertunjukkan itu untuk kami berdoa, untuk keadaan yang sementara terjadi di bumi ini. Anak-anak Tuhan sudah kehilangan identitasnya. Haleluya, tidak ada lagi perbedaan. Di sini saya bersyukur lihat Bapak Ibu Saudara, luar biasa. Di biak sana, orang sudah tidak suka ibadah. Gereja-gereja mulai kosong. Dan saya bersyukur di sini kursi-kursi penuh. Orang sudah tidak ibadah. Apalagi sudah ada YouTube. Ikut saja lah ibadah di YouTube. Saya katakan, oke saya bisa, silakan. Tapi nanti kau meninggal itu suruh orang YouTube, pendeta YouTube datang, pimpin kamu datang makan. Ya toh, firman Tuhan katakan kau tertanam di dalam gereja sudah. Jangan lompat sana lompat sini, jangan. Bagaimana bisa berakar, bagaimana bisa tertanam? Tertanam di situ sudah. Haleluya. Banyak orang sudah tidak suka ibadah karena semua sudah canggih. Pendeta ini boleh di YouTube, pendeta ini silakan saya. Saya katakan betul. Saya katakan untuk jemaat di sana. Kalau kau sudah tidak ibadah dan kau masih lebih petikan YouTube, kau lebih suka hamba-hamba Tuhan di sana, khotbah, silakan sudah. Kalau kau punya masalah, apalagi kau meninggal, panggil dia pendeta YouTube. Datang khotbah, kau punya pemakaman, kirimnya kau punya perbuatan sampai di surga dia. Jadi itu sudah Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Ini yang sementara terjadi. Jadi firman Tuhan katakan, perbuatan daging menuju kepada kebinasaannya, tetapi kehidupan di dalam roh inilah yang mengantar kita masuk surga. Ini zamannya Roh Kudus. Yohanes 4:2 katakan Tuhan sementara cari penyembah-penyembah yang benar. Allah itu roh. Barang siapa menyembah dia harus menyembah dalam roh. Bagaimana kita menyembah? Bagaimana kita berhaleluya? Bagaimana kita menyembah dalam roh kalau kita belum memiliki Roh Kudus? Allah itu roh. Barang siapa menyembah dia harus menyembah. Tuhan sementara mencari penyembah-penyembah benar yang menyembah Allah dalam roh. Yang terakhir, jadi buat pertobatan ini yang belum baptis silakan datang daftar di Bapak Gembala untuk baptisan. Karena sekali lagi saya mau katakan bahwa betul semua tidak tahu. Keadaan dunia ini sudah kacau. Peperangan di mana-mana, firman Allah katakan Matius 24 1 Timotius 3 katakan ini baru permulaan penderitaan.
Banyak orang prediksi bahwa perang Israel itu sudah perang dunia ketiga, Yesus datang. Bisa jadi. Karena semua sementara digenapi. Amin. Jangan saudara pikir bahwa itu biasa saja, tetapi firman Tuhan sementara digenapi. Jadi kalau saja sementara semua digenapi, lalu kita hidup santai, nyaman, aman, sudah. Lalu tiba-tiba Yesus datang. Dan firman Tuhan katakan semua ini akan mendahului kedatangan Tuhan. Kalau semua mendahului kedatangan Tuhan, lebih dekat lagi masa pengangkatan gereja. Karena sebelum Yesus datang pada kali yang kedua, dia akan ada pengangkatan gereja dulu. Pada saat gereja Tuhan diangkat dulu, baru terjadi masa pemerintahan Antikris. Makanya saya katakan, berusaha supaya ada ibadah itu jangan lalai. Jangan sampai tinggal di rumah. Karena kita tidak tahu besok ini terjadi apa. Mungkin malam ini kita hidup terakhir kah? Tuhan datang secara pribadi, dia ambil rohnya dari kita, hidup dari kita, ya udah mati. Selama Tuhan kasih kita nafas, carilah Tuhan selama dia berkenan kita temui. Karena ada waktunya Tuhan sudah tidak berkenan kita temui. Tuhan bilang kata waktu yang Tuhan berikan, terlalu banyak waktu yang aku berikan, kau sia-siakan. Nah, waktunya sudah habis untuk menghadapi Antikris. Pada saat pengangkatan gereja sudah tinggal misalnya, ada yang tinggal di antara kita, dia akan masuk di dalam penyiksaan Antikris selama 3,5 tahun. Jadi semua nanti peperangan Armageddon, perang terakhir. Semua bangsa nanti akan menghadapi Israel. Kita lihat Israel pura-pura. Memang mereka adalah bangsa pengkhianat, karena mereka sampai saat ini juga belum terima Yesus. Tetapi Israel tetap dibela oleh Tuhan karena mereka bangsa pengkhianat. Jadi saudara lihat kondisi dunia ini. Jangan nonton hal-hal yang tidak menyenangkan, tetapi nontonlah keadaan dunia sekarang ini. Kita bersyukur kalau kita lewat satelit, lewat itu kita bisa pantau seluruh keadaan dunia. Berarti kedatangan Tuhan sudah sangat dekat, pengangkatan gereja sudah lebih dekat lagi. Berarti saya ada pada posisi yang mana? Sudah siapkah saya? Karena Yesus datang seperti pencuri pada waktu malam. Siap atau tidak siap? Dia datang. Amin. Jadi haleluya. Mari kita sikapi keadaan dunia yang ada. Mari kita berubah. Hidup kita harus dipulihkan. Jangan terus dalam keadaan itu. Jangan sampai firman Tuhan katakan, kalau kau masih melakukan perbuatan itu, kau tidak mengambil bagian dalam kerajaan. Aduh, haleluya. Susah sampai berbentuk surga, masuk surga. Makanya itu jalan yang sempit. Yang terakhir adalah kita dipanggil. Buah yang terakhir adalah buah Injil. Saya mau sampaikan buah Injil. Gereja ini bisa bertumbuh baik secara kualitas maupun secara kuantitas kalau kita semua terlibat di dalam penginjilan. Gereja besar ada di samping. Kalau satu orang satu jiwa dalam 1 tahun, penuhlah gereja di samping. Amin. Tapi kalau saudara datang sendiri di gereja, kapan gedung besar itu perlu? Amanat agung diberikan bukan untuk gembala. Domba harus melahirkan domba. Pergilah kamu jadikanlah semua bangsa itu muridku. Karena hanya itu yang Tuhan datang dia cari. Dia datang dia cari buah, makanya Matius tadi, Lukas 13 tadi, dia kutuk pohon ara karena tidak ada buah. Yesus datang dia lihat buah, dia datang mencari buah. Yang pertama buah pertobatan. Buah roh ini dulu ada dalam hidup kita, harus berdampak di dalam hidup kita. Lalu buah Injil, buah roh antar gereja ini bisa bertumbuh secara kualitas luar biasa. Oh, pujian penyembahan luar biasa. Kuasa Tuhan urapan nasihat di depan. Itu pertumbuhan secara kualitas, pertumbuhan kehidupan rohani dari baik naik terus sampai dewasa. Lalu secara kuantitas ada penambahan jiwa. Untuk itu pergilah kamu, jadikanlah semua bangsa itu muridku. Baptislah mereka dalam. Kenapa baptisan air itu penting? Karena itu tanda pertolongan. Jadi yang belum baptis silakan dicatat nih. Lapor di Bapak Gembala. Segera adakan pembaptisan. Segera iring Tuhan, mengaku Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Jangan sampai Yesus datang ketinggalan. Kiranya firman Tuhan di siang hari ini menjadi berkat.
Saya mari para pelayan angkat. Haleluya. Roh yang kudus penuhi. Jiwaku dan bersama
berterima kasih kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan boleh melawat kami semua lagi melalui berita kebenaran firman. Terima kasih Roh Kudus buat lawatanmu yang luar biasa. Kami percaya Tuhan, setiap umat Tuhan yang dilawat, kalau ada yang sakit sudah disembuhkan, yang punya persoalan masalah pasti ada jalan keluar, yang lemas sudah dikuatkan, bahkan yang masih terikat kami percaya dibebaskan oleh Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Kami mengucap syukur buat kebenaran firman-Mu. Hamba-Mu yang sudah memberitakan firman Allah, kami terus berdoa dan serahkan ke dalam tangan Tuhan. Kembalikan pengurapan baru. Pakai dengan luar biasa dimanapun hamba-Mu berada dalam memberitakan kebenaran firman Allah. Hikmat Tuhan terus ditambah-tambahkan. Biarlah dia yang berkurang-kurang, tapi Tuhanlah yang bertambah-tambah. Terima kasih Bapa di surga. Keluarganya, pelayanan yang ada di biak kami taruh ke dalam tangan-Mu, diberkati oleh Tuhan, sehingga Tuhan melalui pelayanan daripada hamba-Mu banyak jiwa dimenangkan bagi kerajaan Allah. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa bersyukur buat kebenaran firman-Mu. Dan setelahnya sebentar kami akan memberi persembahan. Berkatilah setiap jemaat Tuhan yang akan menabur di saat ini. Di dalam nama Yesus kami percaya, genapi janji firman-Mu bagi kami, bahwasanya ketika kami memberi, kami akan menerima upah besar dari Tuhan. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa bersyukur buat firman, dan kami siap memberi persembahan kami. Haleluya. Amin. Kita semua bangkit berdiri. Kita nyanyikan satu pujian yang sudah disiapkan, kemuliaan bagi Tuhan. Mari semua kita bangkit berdiri. Penuh dengan kemuliaan-Mu. Terima kasih kami kembalikan kepada Tuhan di akhir ibadah raya kami hari ini. Kami percaya setiap kami sudah diberkati oleh Tuhan. Tak ada satupun di antara kami pulang kosong, hampa, bahkan sia-sia. Tapi berkat-berkat ilahi, berkat surga telah menjadi milik dan bagian kami. Dan kami tahu berkat ini tidak akan pernah diambil oleh dunia ini. Terima kasih Bapa di surga. Sebelum kami pulang, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan buat jemaat Tuhan yang tidak sempat hadir bersama dengan kami. Tuhan memberkati dimanapun mereka berada dalam tugas-tugas dan pekerjaan mereka, baik yang ada di Sorong maupun di luar kota Sorong. Kami berdoa dalam nama Yesus, biar Tuhan menolong dan memberkati kami semua yang sudah hadir dalam ibadah raya hari ini. Tuhan yang Maha tahu setiap pergumulan-pergumulan kami, baik secara pribadi, keluarga, bahkan rumah tangga. Hamba pertaruhkan ke dalam tangan Tuhan, dan hamba minta dalam nama Yesus biar Tuhan tolong dan memberkati kami. Terima kasih, kami percaya Tuhan, kami akan terus naik dan bukan turun. Kami akan melihat janji-janji-Mu digenapi atas setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapak. Program jemaat kami taruh ke dalam tangan Tuhan. Tuhan memberkati. Kami percaya kalau Tuhan yang sudah memulai, Tuhan juga lah yang menyelesaikannya. Karena itu Bapak, kami serahkan semuanya ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Berdoa buat bangsa dan negara tanah Papua.
Kota Sorong di mana kami tinggal, Provinsi Papua Barat Daya, kami terus berdoa, Tuhan memberkati. Terima kasih Bapa dalam surga, terima kasih. Usaha, bisnis, pekerjaan jemaat, hamba berdoa dalam nama Yesus, biar Tuhan memberkati. Apapun usaha yang sedang dikerjakan hari-hari ini, dibuat Tuhan berhasil dalam nama Yesus. Bukan kekuatan kami, tapi kekuatan Tuhanlah yang menjadikan berhasil atas semua usaha-usaha jemaat. Pekerjaan, karir, pendidikan, hamba taruh ke dalam tangan Tuhan, biar Tuhan tolong dan memberkati. Kami percaya manakala kami bergantung sepenuhnya kepada Tuhan, kami akan melihat mujizat demi mujizat. Kami akan mengalami kuasa-Mu dinyatakan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Terpujilah Engkau Tuhan kekal dan sampai. Anak-anak kami yang tengah dalam bangku pendidikan, yang hari-hari ini libur dan sebentar lagi mereka akan masuk ke sekolah mereka masing-masing, aku berdoa Tuhan tolong semua anak-anak kami Bapa. Kami percaya keberhasilan dalam pendidikan mereka akan Tuhan nyatakan dalam kehidupan mereka. Terima kasih, terpujilah nama Tuhan. Kehidupan jemaat di minggu berjalan, ibadah-ibadah berjalan, kami taruh ke dalam tangan Tuhan. Tuhan memberkati, Tuhan atur semua, biarlah semua berjalan seturut dengan kehendak Bapa di sorga. Lalu sebentar kami akan kembali pulang. Tuhan menyertai perjalanan kami pulang, tibakan di rumah masing-masing dengan segala selamat. Nama Tuhan di sana dipuji, dimuliakan. Sisa hari ini, apapun aktivitas kami, Tuhan tetap menyertai kami. Kami teringat buat anak kekasih daripada keluarga Pinem Tarigan Tuhan. Anak Ea yang tengah sakit, Tuhan rencana akan dioperasi. Tuhan tolong memberkati. Kami percaya di Jakarta Tuhan akan hadir dan menjamah sehingga anak ini dalam prosesnya operasi Tuhan campur tangan. Dan kami percaya dengan tangan Tuhan dia akan mengalami kesembuhan. Terima kasih Bapak. Pulang perginya daripada orang tuanya kami serahkan ke dalam tangan Tuhan, biar Tuhan tolong. Terpujilah nama-Mu Tuhan kekal dan sampai kekal. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa, bersyukur, dan kami akan mengakhiri ibadah raya kami hari ini dengan memohon berkat daripada Tuhan. Mari Bapak Ibu angkat kedua tangan saudara. Dengan iman pulang dan terimalah berkat Tuhan. Haleluya. Anugerah damai sejahtera daripada Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa di sorga, persekutuan bimbingan penyertaan kuat kuasa Roh Allah yang kudus, biarlah menyertai saudara-saudara sekalian, semua yang punya saudara, mulai hari ini terus kekal sampai selama-lamanya. Haleluya, ini keluarga Tuhan.